Hehe. Selamat sore guys, yang ada dimanapun Anda berada di dunia dan akhirat. Iya. Sore ini masih nongkrong di kampus kreatif. Transformatif itu. Oh, ini berita. Ada tambahan. Oh, transformatif kreatif. Transformer berarti ya? Pindah. Loh, kreativitas itu bagian dari intelektualitas. Wah. Orang yang kreatif itu pasti inteleknya tinggi. Oke, bersama dengan teman-teman ada Bayu. Siapa ke? Aldo. Juga ada ini manusia planet. Dia. Alif dari UKM apa? Teater Uni. Kalau ini dari pers mahasiswa ya. UKM kupu Pak. Kupu-kupu. Kupu-kupu. Kono ya. Ya, sip. Meh ngobrol apa ge? Apa aja boleh Pak. Ngobrol apa aja boleh. Kita ngobrol apa aja boleh. Ya angel ya. Yakin penerapannya itu loh. Implementasi, implikasi dan relevansinya itu, konektivitasnya itu, ya Allah Gusti bahasanya ngasih ya. Relevansi, implikasi, terus apa nih? Implementasi, alah pokoknya efektivitas ya. Ya Allah. Ya. Tapi itulah sebenarnya dalam ranah keilmuan itu istilah-istilah itu sebenarnya bukan hal yang asing ya. Cuman kadang-kala sih kita PR-nya kan bisa nggak sih kita menemukan istilah lain yang sesuai atau kita ambil dari bahasa kita sendiri gitu loh. Nah, gue sengangnya lagi. Gue PR gue terutama bagi mahasiswa yang kuliah di pendidikan bahasa dan bahasa Indonesia. Mau cara gue. Dan juga dosennya. Saya pak mateni aku lah. Bagi tugas lah. Iya ya bagi tugas ya. Iya. Masa dosennya sing tugas kok. Oh ya. Tugas keilmuan itu penting itu. Yang harus dirawat itu adalah itu tugas keilmuan. Kadang-kala itu yang kita lupa. Soalnya belajar ya sekadar belajar, tapi tidak ada urusannya dengan ilmu pengetahuan. Enggak, sebenarnya belajar itu ya bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan. Wow, itu harusnya. Cewek. Ada cewek nih. Yes. Hai. Hai. Oh, enak kapan sih ngono lah. Boleh. Bisa nyawang. Nah, sak karepe ya. Loh, perempuan itu adalah inspirasi. Dunia, coba wes ki bayangke ya. Umpamane dunia ora ana perempuan. Sepo kan, nyep kan. Ora iso. Mungkin kata-kata romantis tidak akan pernah keluar. Iya. Ya kan? Karena keindahan alam itu keindahan alam di dunia terutama ya itu termanifestasikan ke dalam tubuh perempuan. Iya. Tapi ini saru iki. Traveling langsung. Coba. Ayo. Sadar. Sadar ya. Gak gambaran leh. Enggak. Dia gambar aku parkiran. Terus parkiran ini cewek lewat ya tetap gue mesti ada nih enak nongkrong jadi kuliah gini parkiran asik kita ya Setil ketoke. Gelar niku sih kalau kok nomor kopi konsumsi aman. konsumsi aman pokoknya logistik dan logistik itu aman. Diskusi sama logistik anarkis ya Bu. Apa sih? Ya diskusi tanpa logistik ya ngeleh. Akhirnya ngotot. Akhirnya ngalau. ngeyel tok. Bener iki lho. Masalah iki kan mikire asem ki ngeleh oleh.
Udah ngerampung sih lah kok ditanggapi terus aja. Diskusi kan wi sering gitu. Lip, Ya Pak. ya Pak ngomong apa Lip? Bingung nih Pak mau apa ya? Cak bingungan. Monggo Mas Bayu dulu. Magic City ah. Semalam kita sampai main subuh nyakain. Kowe bayangke ya, njaluk wawancara jam 1 bengi Jam Bayu doang. Bayu otak ya Pak. nganti jam 3:30 bayangno. Wah. Besok le. Ya sing kenir iki akune ya gelem ngono ya lho. Ya ya. Kan janjane suwi Kang niku Kang. Hah? Janjane kan suwi. Tapi kan kowe ini orang jebul-jebul kapan ini kan ora jelas. Yo, kira tau ngene aku waktu kapan. Yo, maksudnya kan nek ditentukan hari, tanggal, jam, tempat itu kan aku bisa menyesuaikan. Gitu loh. Pengalaman ya. Oh iya. Ngisep-ngisep aja. Untung narasumbernya aku udah ora masalah. Coba narasumber wong liya. Wah, Jam 1. jam 1 yo. Ngapunten Mas. Dalu. Wayahe lemburan. Tapi seru ya? Seru. Seru. Liane berang menit aku sejam dong. 10 menit gue yakin. Kayak Kowe iki melu tugas ra sih? pengen kelas semester 5. Iki kowe semester 3 ya? Kayak kating gue berarti. Ya, kakak tingkat. Kakak. Secara kelas angkatan tak foto wong. Kakak tingkat. Mulai bodoh. Enggak pernah lebu sama lah. Kenapa kok bisa? Terus yo ngerti yo. Gimana Mas Bayu bisa Gimana, diceritain Pak? lagi? Perjalanan pendidikan, Ke no. jurusannya siapa Mas? Saya yuk. Aku ki duwe pertanyaan yo. Saran saya Pak. Biyen ki ya. Sak ngertiku kowe ki biyen ki kan mlebu iki kan ning prodi PBSI. Nah, ya. 18. Terus pindah ning hukum. Heeh. Terus pindah meneh ning PBSI. meneh. Bali meneh. Bali, kudu pindah. Bali ya. Asline iki masalah ya apa? Sebenarnya ora ono apa-apa Kang, nek diono ki ora ono apa-apa sebenarnya. Tapi memang perjalanan pendidikan nomor piye meneh. Kejar pendidikan. Lintas prodi kan interdisipliner iki. Oh ya wes, interdisipliner. Interdisipliner ya ora pindah-pindah le. Tapi nek perlu kowe kuliah ning pirang kampus njupuk jurusan yang beda-beda. Nah, iki kan sisa kampus pindah-pindah kan mencela-menceli. Iya. Plan plan enggak Pak itu Pak? Oh, plin-plan. Jangan-jangan pribadimu juga plin-plan. Enggak. Oh. Kowe duwe pacar ora? Ora. Kuwi. Masih pendekatan. Masalahnya ning kono. Kowe urung duwe pacar, dadi urung iso dikatakan plin-plan. Dan berhak untuk plin-plan. Masuk. Ora masalah apa sini. Masalahnya sebenarnya iki Kang. Menyikapi sebenarnya iki Kang. Ketika masuk semester 1 berarti tahun 18 itu kan mabuan itu masuk makul tetek mengek gitu. Ini tok. Oh ini tok. Ngene tok iki. Maksudnya dalam artian isi kata ngapain sih ngomong kok makul iki balik kasih misalnya wi iki kok terus mak ning di soalnya hampir semester 1 sampai 1,5 itu aku ora cedak karo bocah-bocah soalnya ngembung bocah masalah soalnya kaya beda ki lho Kang masalah dongengan dan Tak cedak iya aku. Oh, pas makrab. tapi sore pas makulah Oh, iya, pas. dulu ki Kang yakin Mau dikucilkan Cuk, aku juga ngarep dhewe mbiye Ah. semester 1 niku. Meskipun sering telat ah. Akhirnya ada gejolak sing ora kuat di semester 2 2,5 Satu setengah. itu setengah kan. Itu akhirnya musyawarah kecil-kecilan dengan ibu. Ah. Soalnya kan niku kan nek diruntut secara cita-cita emang ada keinginan dihukum mengikuti jejak yang berarti Simbah dulu. Coba lah saya dihukum akhirnya. Ah. Coba dulu lah karena ada nasab
Nasab. Nasab dari Bayang. biasa. Nasab dari yang sepuh. nasab cara apa struktural itu akhirnya coba wis coba iseng-iseng sebenarnya akhirnya semester 1 dihukum kok pengantar dan asiknya ini kan pengantar jadi hukum itu berfungsi ketika ada suatu persoalan gitu. Tapi kenapa kesalahan dianggap suatu hal yang apa minor gitu yang salah padahal kan hukum berjalan ketika itu. Iki ayo wis ah. Pak didik bocah-bocah kan antara nakal ya, nakal seperti itu. Akhirnya ya sebalik mana yang FI. Oh gitu. Garis intinya seperti itu kan. Intinya berarti gue mengalami ketidakpuasan ketika itu ya. Ya nek ora puas ya mestine kowe ora pindah meneh ning PBSI. Ya akhirnya buka ruang belajar tidak menggantungkan institusi gitu loh kan. Yo. Piye. Ikut-ikut forum apapun itu di sekitar lokal ataupun luar. Ngomong-ngomong forum, ini menarik ya. Neng Pekalongan kan sini ki ono forum gak sih? Forum-forum diskusi sing sudah cukup menampung untuk kita belajar bersama. Belum kan? Kalau dibanding tolak ukurnya luar kota karena banyak Pekalongan. Kalau di luar itu kan angkringannya sebagai forum kan, tingginya sebagai mabar yakin mabar HP-an gitu loh. Jadi mereka kumpul-kumpul tidak ada pembicaraan yang cukup berbobot gitu loh. Itulah kenapa saya jarang ikut dolan. Pembicaranya berbobot ki sing kepiye? Ada pertukaran pemikiran, berbagi suatu ilmu ataupun suatu informasi di lingkungan pertemanan circle kita, bahkan dari teman orang kita menjadi temenan sampai pasangan pun ada sebenarnya. Aku kok jadi kancamu jebul kan. Do nek kowe dhewe piye, Do? Ono ora, Do? Menyikapi hal ini tuh aduh susah, Pak. Selesai. Itu ketidakpastian dan kebingungan untuk menentukan arah kemana kita harus melangkah seperti itu. Kalau udah saya pribadi gitu. Jadi saya ya memilih forum ya orang itu aja. Itu apakah ada solusinya untuk kedepannya? Oke. Sik, sadurunge solusi ning alik. Menurut saya kalau forum ada Pak, tapi mungkin baik kadang saya sendiri pribadi mungkin kurang monomene mungkin ada. Pekalongan ada tapi mungkin gawe masih tidak meluas di masalah praktis informasi aplikasikan ya. Tapi sepakat nggak ketika ada anggapan bahwa nek ngobrol diskusi ning ngene Pekalongan itu tema-tema yang berat-berat itu memang nggak ada yang minat, tapi kalau yang diobrolkan adalah bisnis rame. Iya. Sepakat nggak dengan anggapan? Sepakat kan. Nek wayah niki apa beberapa tahun butuh. Soal bisnis kan emang Pekalongan niku sebenarnya kota industri ya masuk. Di sini pabrik kafe soalnya ini sebenarnya wisata orang Itu yang terbesar ya. Masih wadana. Nek sebenarnya kota ke pertanyaan balikan kan kok. Apa pertanyaan juga. Sebenarnya Pekalongan ki kota apa sebenarnya? Cemet. Nek aku ngene, aku ndek gagasan ngene sebenarnya. Justru kota bisnis itu mestinya forum-forum diskusinya lebih hidup. Iya, karena bagaimanapun juga nek iki beneran mau dikatakan sebagai kota bisnis yang besar, maka ruang-ruang diskusi itu malah justru lebih hidup. Karena apa? Itu bisa menjadi bagian dari ajang untuk promosi geden-geden gitu loh. Nah, sementara waktu kan ternyata ketika obrolan-obrolan bisnis yang kita lakukan itu kan hal-hal yang bisnis-bisnis kecil, retail-retail yang kecil, kelas menengah ke bawah. Kita tidak pernah punya visi tentang, katakanlah misalnya kue dodolan sarung, tapi bisa nggak kamu ngomong tentang sarungku piye carane ben, katakanlah Presiden Amerika yang terbaru apa jenenge? Biden itu gelem nganggo sarungku ngono lho. Kan nggak pernah punya pikiran, nggak pernah punya imajinasi itu.
Kan gue nganggo 3I ya. Intuisi, imajinasi, terus interdisipliner. Formula nih Bayu iki. 3I. Ya resep rahasia ini. Nah, itu sing marai akhirnya terbatas. Ruang diskusi tentang bisnis kita hanya sebatas jual beli, bagaimana barangku saya bikin produk, gitu kan? Dengan modal sekian, terus kemudian piye caranya ben iso kedol, terus aku iso balik modal. Hanya itu. Tidak ngobrol tentang efek atau impact dari bisnis yang kita lakukan itu sebenarnya punya impact kepada masyarakat. Itu. Bahkan yang lalai itu kan hak cipta. Nek hak cipta kan urusannya pribadi meneh kan. Tapi yang paling penting kan bagaimana kamu berbisnis, bagaimana kita membuat bisnis itu punya manfaat di masyarakat sekitar. Ojo ngomong bahwa ketika gue berbisnis kemudian saya membuka lahan pekerjaan untuk orang lain. Itu alasan klise. Sekarang bukan soal itu, tetapi bagaimana orang yang tidak bekerja pada dirimu pun itu punya peran besar untuk bisnismu. Gitu loh. Sehingga bisnismu itu akhirnya berpijak pada bagaimana caranya mengembangkan kota, bagaimana kemudian mengenalkan kota bahwa Pekalongan punya potensi besar seperti ini. Akhirnya kita bawa bareng-bareng nama harum kota ini, gitu loh. Wah, ini tugasnya Pak Wali. Buka-buka nonton. Iya, bicara bisnis kan hampir rata-rata ngomong soal keuntungan secara pribadi, kerugian secara pribadi. Ketika wis tau aku berkali-kali ketemu karo kanca-kanca iki mesti asem dia obrolane bisnis. Aku nang bisnis persoalannya. Aku jadi akhirnya menang gitu loh. Mau ngomong soal ini ke mereka, apa mungkin mereka akan mengiyakan? Pasti menidakkan. Kemungkinan besarnya itu. Karena orientasinya wis tau rasa mikiri sing ado-ado wong mikir awake dhewe urung kongang kan mesti ngono. Justru nih aku mikir yo apa gunanya kita bersedekah? Wong sedekah itu kan sebenarnya kan bagaimana kita memikirkan orang lain, bukan memikirkan diri sendiri. Masuk. Iya. Masuk aku kandangnya. Sepakat. Itu oke langsung nang jempol kan kandangnya. Tapi untuk menumbuhkan kesadaran itu dimulai dari mana kan sebenarnya? Untuk memulai. Ini kan belum ada yang memulai, ada baru kesadaran namun individu misalnya dengan wis. Aku yakin sebenarnya sih ada orang-orang yang seperti ini, cuman persoalannya kan ruangnya belum dibuka. Maka perlu ruang-ruang forum-forum itu dibuka. Makanya kan saya punya cita-cita membuka ruang-ruang itu. Jadi ngomong bisnis itu bukan ngomong tentang orientasi pribadi, tapi sudah ngomongin tentang kota ini mau dibawa kemana dengan bisnis. Nah gitu. Kemana ayo? Ayo. Ayo kemana? Sing di bisnis ayo. Ayo amdal. Oh. Ayo dampak lingkungan. Halo. Iya kan hanya kan akan bicara ke arah sana juga. Itu hanya bagian-bagian kecil. Rame orang berbicara tentang pencemaran di sungai, kanal, efek limbah dan macam-macam. Itu kan hanya persoalan kecilnya. Yang dibicarakan hanya persoalan di permukaan. Tetapi yang esensi itu kan kamu boleh bisnis, tapi yang terpenting adalah dari bisnismu itu kamu akan membawa ke arah pembangunan kota ini akan seperti apa. Sehingga nanti orang akan sama-sama peduli dengan lingkungan. Sebenarnya kan bolak-balik kan gur mong dongengke efek limbah ke limbah piye ke kan ngono. Tapi kan nggak pernah dibicarakan dulu. Ayo yang punya bisnis yuk kita kumpul, kita mau membawa Pekalongan itu sebagai apa sih, biar dikenal dunia itu sebagai kota apa sih. Tapi nek paguyuban nek paguyuban ki wis kakean ning Pekalongan. Wis kakean paguyuban. Kakean paguyuban dek tukang becak, tukang parkir, tukang bangunan, pasar tiban ono kabeh. Paguyuban ki wis kabeh ono komplit deklit wis gendeng seng. Tapi berarti belum ada substansi nilai dari perkumpulan itu, Mas. Nah, disinilah sebenarnya perlu adanya
fungsi dari teman-teman yang sudah berkuliah ini. Jian modar gue dari agent of change. Tridharma. Pak. Dari agent of change tapi ora iso cing-cing ngene lho. Cing cing. Tapi nggak berani untuk menghadapi tantangan ya percuma juga. Itu bagian dari kerja-kerja akademik ya, artinya para akademisi termasuk mahasiswa. Nah dari buku bukalah ruang-ruang untuk diskusi yang lebih lebar lagi supaya masyarakat juga ikut merasakan dampak dari atau efek diskusi topik-topik yang didiskusikan. Jangan mengurung diri. Kalau soal pendalaman materi oke lah, mengurung diri tidak masalah, artinya hanya internal. Tapi ketika ini sudah selesai pendalaman materi itu, coba deh kita gelar bersama masyarakat. Masyarakat juga berhak tahu kok apa yang kalian pelajari, gitu loh. Supaya mereka juga belajar juga, gitu loh. Anda juga teman-teman juga akhirnya belajar dari masyarakat tentang pengalaman mereka. Sementara masyarakat belajar dari apa yang kamu dapatkan di meja kuliah. Kan impas, ada balancing gitu loh. Loh gue di sekolah iki kan panggopo ngono lho. Kan Bu, salah satunya kan mendidik masyarakat, bukan sebatas gue oleh gelar. Nah nek mung oleh gelar terus golek gaweanmu dhewe, apa bedanya kamu dengan pebisnis yang hanya orientasinya untuk diri sendiri? Tapi biasanya gue itu tadi perintis ya kan. Apa nih? Perintis ya, tidak juli band perintis. Jadi biasanya lah gue sing coba sing band ayo gerakke gue kadang belum ada kan. Nah, Belum ada itu karena nggak ada keberanian aja sih. kadang kenapa Terlalu takut aja sih menurutku. Kenapa kok takut? Persoalannya takut itu karena gini. Nah aku ngarani ketakutan itu karena merasa tidak dekat dengan kenyataan. Nanti buat deskripsi caption YouTube yakin. Bener. Kalian itu takut kan Berjarak karena, ya. karena kan berimajinasi tentang seolah-olah kenyataan itu yang ada di dalam bayanganmu. Padahal kenyataan itu berjalan sehari-hari. Why? Kenapa kamu harus takut pada kenyataan? Iya kan? Pertanyaan besar. Kenapa harus takut pada kenyataan? Padahal yang kamu takutkan itu bukan kenyataan. Padahal kenyataan itu sudah berjalan, beriring bersamamu gitu loh. Nah, sing mbok kodeni kan bayanganmu dhewe. Kamu nggak sadar bahwa yang kamu takutkan itu adalah bayanganmu sendiri. Apa yang kamu bayangkan, bukan apa yang kamu hadapi. Nggak ada sesuatu yang harus ditakuti dalam kehidupan ini. Kenyataan itu ya wis ngono kuwi. Gitu loh. Gitu. Jadi tak pikir itu yang harus kita refresh. Itu yang harus di refresh. Iya, disegarkan kembali supaya orang tidak lagi menjadi terlalu punya bayangan besar. Jadi besarkanlah dirimu daripada bayanganmu sendiri gitu. Ya kan. Selama ini kan hampir rata-rata orang berpikir bahwa bayanganku lebih besar daripada diriku sendiri. Akhirnya takut. Monsternya adalah bayangan kita sendiri, bukan ruang realitas itu enggak. Realitas itu enggak pernah menakutkan. Dia itu malah justru menyodorkan banyak parodi. menyenangkan. Parodi, iya parodi. Termasuk politik itu ya parodi, bagian dari parodi. Kalau kita mencermatinya secara cermat, gue akhirnya jadi ketemu iya ya lucu ya. Wes akhirnya isane mong oh ya wes. Iya hiburan. Bersih tegang antara kelompok dan kelompok. Tapi kelakuan mereka banyak melucu itu loh. Sampai fanatik misalnya, sampai mengorbankan apa. Nah aku ngene ngarani ngene. Kita nggak usah komentari mereka lah. Oh ya. Ngapain juga? Nah aku mikirnya ngene. Ketegangan itu memang harus ada. Karena apa? Kalau nggak ada ketegangan, maka tidak muncul konflik, maka tidak ada cerita. Maka ketika tidak ada konflik, nggak ada cerita, maka tidak ada sesuatu yang bisa kita bahas, nggak ada sesuatu yang bisa kita tertawakan juga. Itu, ya kan?
aku entuk rumusan sing menarik saka awang dhisik kae. Bahwa puncak tragedi adalah komedi dan puncak komedi adalah tragedi. Nah, ini menarik. Ketika peristiwa tragis itu semakin memuncak, maka yang terjadi adalah orang lain akan melihatnya sebagai kelucuan. Ya ironi memang, tapi faktanya begitu. Ya. Begitu kita menemukan komedi, terus kemudian pada saat puncaknya, justru yang kita temukan adalah tragedi kok miris ya. Ya contoh kasusnya banyak. Aku ramai menyebutkan satu persatu di sini. Nanti tidak ada yang tersinggung gitu loh. Iya, nek. Silakan cari sendiri aja deh. Peristiwa-peristiwanya. Oke banget. Makanya grimis ya. Makanya kita nggak perlu. Aku nggak ngarani menyikapi fenomena kehidupan itu yo santai wae sih. Santai wae. Cengengesan iki Kang. Nopo? Ya enggak usah cengengesan amat lah ya. Maksudnya sewajarnya aja lah. Kadang kalau eta-etake melu milih merono katanya. Itu penting. Disebekan. Boleh. Karena kita ini hidup di alam manusia gitu loh. Bukan. Tapi ada kalanya, ini ada pesan yang menarik. Boleh. Dari Kang Kampret kemarin, dosen ITB yang kemarin mampir di Pekalongan. Memang kita bolehlah jadi kambing atau jadi domba, maka kita berada di dalam kawanan. Tapi kalau kamu mau berjuang mati-matian, kamu harus bisa menjadi serigala atau menjadi harimau. Apa maksudnya? Menjadi pejuang sejati itu ya harus berani untuk berdiri sendiri. Tidak harus berada di dalam gerombolan. Kalau di dalam gerombolan, kamu tidak akan tampak. Fasilitas serba ada kalau di dalam gerombolan, ya kan? Kan jadi hewan ternak, rumput dan manusia. Tapi ketika kamu jadi harimau atau jadi serigala, kamu tampil sendirian, orang sudah ngeri. Itu keren juga, aku tak pikir iya ya, itu prinsip. Aing macan. Aing macan. Iya, menjadi macan, menjadi serigala itu asik. So pantas niku foto sampule. Ganteng-ganteng ngelihat macan. Iya, gara-gara itu akhirnya foto sampul Facebook kan tak ganti macan. Nah, ya terinspirasi sih ya, tergugah. Oh iya ya, kenapa harus aku menjadi domba atau menjadi kambing? Bukankah lebih seru kalau saya jadi macan? Nah, itu. Secara filosofis jadi Kang niku. Filosofisnya apa? Enggak. Iki bahasamu ki angel-angel iki. Filosofis. Kaya apa sih? Ya kuliah-kuliah ning ora sak ketok-ketokke ngono lho. Mangsane iki ngomong filosofis. Oh. Jadi kudu dibiasake dengan bahasa. Biasa wae ngono lho. Ada. Orang yang cerdas itu adalah pada tingkatan yang paling tinggi adalah ketika dia bisa membahasakan pengetahuan yang rumit itu dengan bahasa-bahasa yang sederhana. Filosofis. Iki pengen guyon tok ta. Kena aku ta maksudnya. Emang kita kok aku? Ya ketoke. Iki percaya ra Kang maksud kok. Aku dagelane sithik lho. Iya. Lah urip dagelan. Ya urip dagelan. Wong urip dagelan dhewe iki gawe ngene iki mesti wis dadi dagelan le. Nggone wong liya ki cemet iki wong do ngopo sih pengen ora jelas ngono kuwi. Lho urip memang ora jelas kok. Iya, tidak ada kepastian, yang ada adalah kemungkinan-kemungkinan. Kan ngono. Nah, kepastian itu ya gue mati bakal mati ya pasti, tapi bagaimana cara kamu mati kan ora ono sing ngerti. Ada banyak kemungkinan. Ya kan kita dihadapkan pada banyak kemungkinan. Dan kita nggak mungkin bisa menghindari dari kemungkinan-kemungkinan. Apa? Mikir gaya mungkin sok mikirnya sih. Sok pinternya sih.
Bisa jadi penyair. Iya. Iya, Bayu ki penyair muda leh. Gayane ra umum. Penyair. Oh, meneng tau. Lembe gawe puisi siji wis gayane Oh, po iya. penyair. Iya. Aduh, ya Allah Gusti. Ya kan, itu bagian dari kelucuan kan. Heeh. Siapa orang mau disebut sebagai dirinya sebagai penyair? Enggak ada deh. Tekon well ya. Masalah sosiawan. Apakah dia mau disebut sebagai penyair? Terlalu berat Ah, tanggung jawab iya. sosial. Tanggung jawab sosial. Emang masyarakat jaluk tanggung jawabmu? Enggak juga kali. Enggak, kalau terus dikenal gini loh. Nah. Kayak umum loh kan. Emang gue terkenal? Belum kan? Oh, iya. Belum. Rumangsa nih. Iya ya kan. Jadi abangan gitu nih. Cemek. Abangan dia mau apa maksudnya? Cetok. Salah deh. Banget. Dan abangan bayi berarti. Iya. Cindil berarti. Cindil. Kalau cindil kaira, cindil apa? Cindil tikus kira. Bocil Bayi abang. Wah, bayi abang. Rida nonton ya Allah Gusti melas ada. Oke. Melas. Tidak kan gitu nih. Yuk, iki wis pirang menit sih ya, kita wis suwi. Ya wis lah, kita selesaikan sampai di sini dulu. Tunggu tayangnya di YouTube ya, yang nanti nggak sempat menonton video ini. Terima kasih matur nuwun. Selamat sore, salam rahayu rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.